Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Erik. Hari ini kita akan membahas Kumsol PTS genap untuk kelas 7 ya, tahun 2022. Ini untuk salah satu referensi belajar aja ya, biar gak terlalu lebar belajarnya, untuk latihan soal juga. Kita akan coba langsung bahas nomor 1, karena kita PTS itu ada 2 bab ya. 2 bab nih kita nih. Yang satu itu bab perbandingan, yang kedua bab aritmatika sosial. Nomor 1 sampai 20 dulu untuk bab pertama ya. Nomor 1, bentuk sederhana dari 100 menit banding 2 jam. Nah, kalau kayak gini jelas ya nak ya, bahwasanya di sini satuannya harus kalian perhatikan. Nah, menit sama jam, sehingga 2 jam jadikan menit, jadilah 120 menit. Sehingga yang kita bandingkan sesuai dengan yang disebutkan. Yang pertama 100 dulu per 120 gini ya. Nah, 100 per 120 berarti kita bagi dengan, oh ya, nolnya dicoret dulu dah biar enak ya. Setelah itu bagi dengan 2, atas bagi 2 jadi 5 ya, bawah juga bagi 2, 12 bagi 2 6. Jawabannya 5 banding 6 C. Karena 5 banding 6 penulisan yang lain yaitu dengan pecahan 5 per 6. Selanjutnya juga sama, ini satuannya kalau kita suruh membandingkan berarti satuan disamain dulu. Kita jadikan kilo ke meter dulu ya. 1 kilo 1000 meter, oke? 1 kilometer 1000 meter. Maka dari itu 1,2 jadinya 1200 meter. Berarti yang kita bandingkan siapa? 400 meter per 1200. Ingat satuan ya, disamain dulu. Setelah ini nolnya kita coret 2, oke, tinggal 4 per 12. Atas bagi 4 1, 12 bagi 4 3, 1 banding 3. Nah, gini ya. Lanjut nomor 3. Uang saku Eman 20.000, sedangkan Rahman 15.000. Perbandingan uang saku Rahman dan Eman. Di sini perhatikan pertanyaannya, ingat. Perhatikan pertanyaannya ya. Jadi di sini pertanyaannya kan apa nih? Perbandingan uang saku Rahman dulu. Kamu lihat Rahman, mana Rahman? Rahman tuh yang 15.000 Rahman nih. Ya. Terus baru dibandingkan dengan Eman. Eman itu yang pertama 20.000, ini E. Berarti kita bandingkan R dulu baru E ya. R bandingkan dengan E. Berarti R-nya itu 15.000, E-nya itu 20.000. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik jawabannya beda lagi ntar. Nolnya coret 3, 15 ya sama 20. Berarti bagi 5 semua. Atas bagi 5 3. 20 bagi 5 bawah 4. 3 banding 4 tuh. Bisa jadi kalau misal kebalik jawabannya D, bisa jadi loh ya. Nah, hati-hati di situ. Lanjut nomor 4. Pernyataan yang merupakan arti dari penulisan skala. Nah, ingat loh nak, kita balik lagi ke penulisan skala. Kalau di situ tertuliskan 1 banding 200, berarti di sini apa maksudnya? Setiap 1 cm, 1 cm ya, pada peta mewakili 200 cm juga. Ingat, cm ya. 1 cm pada peta mewakili 200 cm sebenarnya atau jarak sebenarnya. Oke. Bahasanya dari ini aja, angkanya aja yang kamu baca. Satuannya cm semua. Kita coba lihat nih. Atau bisa juga nih, kan 200 cm itu kan sama dengan 2 meter ya. Berarti tulis 2 meter. Boleh, nggak apa-apa. 2 meter sebenarnya. Nah, sebenarnya berarti bacanya gimana? Setiap 1 cm pada peta mewakili 2 meter sebenarnya. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa ya. Karena 200 cm itu 2 meter. Kita coba nomor 4A. Bener apa enggak nih? 1 cm pada peta mewakili 2 cm. Salah. 1 cm pada peta mewakili 2 meter jarak sebenarnya. Nah, ini bener nih. Yang C, 1 cm pada peta mewakili 200 cm. Nah, ini juga bener ya. Berarti jawabannya 2. Pak, boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan pilihan ganda ya. Kali aja pembuat soal pingin 2 yang bener. Yang D, 200 cm mewakili 200 meter. Salah ya. Jelas. Kita lanjut nomor 5 dan seterusnya. Nomor 5 di sini kamu sudah tahu, dituliskan perbandingan A banding B 2 banding 3. Kemudian jika nilai B, oh berarti diketahui nih ya.
Jadi ini itu A, terus B-nya itu 3. B-nya sudah tahu nih bahwa nilai sebenarnya 18 tuh. Nah, terus B itu nilai sebenarnya 18 ya, yang diketahui 18. Lanjut, maka nilai A plus B. Ingat nak, yang Pak Erik pernah ajarkan, kalau misal ditanyakan A plus B, ya kan, berarti nanti kita akan bandingin nih. Nih di sini akan nilai perbandingan, bawahnya perbandingan. Setelah itu kali nilai sebenarnya, gitu kan kemarin kan. Nah, berarti kita nanti akan mengisi nih bagian atas nilai perbandingannya siapa. Ingat, yang bagian atas nilai perbandingan dari siapa? Yang ditanyakan A tambah B. Nah, sedangkan kamu tahu nih, nilai perbandingan A-nya 2, B-nya 3. Di sini ditambah, tulis aja berarti di atas 2 tambah 3. Ingat, 2 tambah 3 dari mana? Dari yang ditanyakan. Dan itu merupakan perbandingan. Lanjut. Setelah itu yang diketahui apa nih? Oh, 18. 18 itu nilai sebenarnya. Tulis dulu di sini 18. Karena nilai sebenarnya bukan di sini, bukan. Nilai sebenarnya itu bagian kanan. Di sini itu area dari perbandingan atau 2 sama 3 doang ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini nilai sebenarnya dikalikan ya, kali nilai sebenarnya. Terus bagian bawah mana Pak? Ya udah kita lihat 18 itu yang diketahui itu B ternyata. Kita lihat B nilai perbandingannya berapa? Oh 3 gitu ya. Jadi yang warnanya sama, merah sama merah, ini yang diketahui. Kalau yang atas yang ditanyakan ya. Lanjut, langsung dihitung. 2 tambah 3 5, bawahnya 3 kali 18. 18 bagi 3 6 ya. 6 ya, karena atas bawah 18 bagi 3 6. 6 kali 5 30. Jawabannya 30. Gitu ya. Nah, kita lanjut nomor 6. Nomor 6, kita suruh menggabungkan perbandingan. Oke, langsung aja cepet ya. Karena ini review sifatnya. Di awal tadi kelamaan. Lanjut. Berarti di sini kamu tuliskan dulu nih semua perbandingannya. Ada 2 nih perbandingan. 1, 2. Kita gabung. Tulis dulu yang benar. A banding B sama dengan 1 banding 2. Lanjut. Yang selanjutnya B banding C sama dengan 4 banding 3. Yang harus kita lakukan pertama, siapakah yang sama? Oh, B, atas bawah B doang ya. Tapi sesama B, ternyata yang atas masih 2, yang bawah masih 4. Nah, ini nih harus kita samakan nih, 2 sama 4, bahaya. Kalau B-nya sudah sama, secara nalar nih ya, boleh kita gabung ya kan? Harus sama dulu B-nya. 2 sama 4 beda. Ya udah, berarti kita cari KPK dulu. 2 dan 4. Siapa? Ya 4 itu sendiri ya, karena 4 kan kelipatan 2 ya. Oke, sip. Lanjut. Berarti atas patokannya 2, biar jadi 4 kali 2. Bawah tetap kali 1 kan sudah 4 ya. 1 kali 2, 2. Banding 2 kali 2, 4. Yang bawah 4 kali 1, 4. 3 kali 1, 3. Udah tuh, udah sama kan? Kalau udah sama berarti yang A-nya sudah kelihatan. A banding B banding C ya. A-nya itu 2. Ini ya, ini A nih. 2, B-nya yang sama yaitu 4, C-nya 3. 2, 4, 3, C. Gitu ya. Lanjut nomor 7. Jumlah uang ABRI dan Kaisar. Tuh. Oke. Ini berarti A ditambah K tuh. Jumlah keduanya sih 400.000 ya. Lanjut. Perbandingan uang ABRI dan Kaisar. Oh, uang ABRI-nya itu 3, Kaisarnya 5. Pak, kok Pak Erik pakai A sama K? Bebas, itu kan permisalan doang ya, biar gampang. Masa kita mau nulisin Kaisar, ABRI terus-terusan ya kan? Itu nanti makan waktu juga ya. Lanjut. Ternyata ditanyakan uang Kaisar. Ingat, Pak Erik tadi ngomong apa? Yang ditanyakan tulis dulu. Kaisar sama dengan, berarti di sini ada perbandingan. Bagian atas berarti yang ditanyakan atau K. Berapa Kak perbandingannya? Tulis 5, tulis 5 atas. Saya tuh lihat lagi, mana yang diketahui? Yang diketahui ternyata 400.000. Nilai sebenarnya loh, nih nilai sebenarnya di sini nih, tulis dulu. 400.000. Ternyata 400.000 itu kan hasil dari penjumlahan A sama K. A sama K loh, berarti perbandingan A sama K di sini tulis A-nya itu berarti 3. 3 tulis bawah. K-nya plus K, K-nya berarti 5 plus 5. Ya, kan nilai perbandingan. Ini zona perbandingan ya kan. Nah, yang bawah yang diketahui, yang atas yang ditanyakan gitu ya. Lanjut. Berarti 5/8 kali 400.000 sama dengan ini 4
Pak Erik pakai 40 dulu ya. 40 bagi 8, 5 ya. Jadinya 50.000. 50.000 ini 50.000 dari sini nih, nolnya 4 masih. 50.000 kalikan 5, 250.000. Jawabannya D. Gitu ya. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor 8. Nah, sebuah peta, ini kita sudah masuk peta. Berarti kita pakai ini dulu nih. Kamu harus tahu dulu. Nih, Pak Erik pakai rumus aja lah ya, karena biasanya kalian pakai rumus. Kalau pakai nalar udah pernah Pak Erik sampaikan. Kita pakai rumus sekarang. Bagaimana untuk mencari skala? Ingat, atau dengan jarak sebenarnya, jarak pada peta, pakai segitiga. Skala sama dengan, kan kecil berarti JP, jarak pada peta, per JS atau jarak sebenarnya. Ini kali. Nah, masih ingat penggunaannya? Kalau kita mau nyari JP, berarti jawabannya ini. Skala kalikan JS. Kalau kita mau nyari skala, berarti apa? Jawabannya ini. Jarak pada peta dibagi, dibagi jarak sebenarnya. Kalau kita mau nyari JS, berarti jarak pada peta dibagi skala. Gitu-gitu dong ya. Nah, oke, kita lanjut. Nomor 8. Sebuah peta dibuat sedemikian sehingga 5 cm mewakili 15 kilo. Oke. Ini berarti perbandingan doang, karena kita mau nyari skala. Skala kan perbandingan. Jarak yang kecil yaitu JP, atau skala sama dengan JP per JS. Tuh, yang atas sudah ada. Berarti jarak pada petanya 5 cm per. Nah, ini kilo itu harus kita ubah. Ingat 1 kilo berapa senti? 1 kilo itu intinya nolnya 5, berarti 100.000 ya. Nah, berarti di sini kita tulis 15 nolnya 5, 1 2 3 4 5. Oh, 1.500.000. 1.500.000. Tuh. Berarti langsung kita coret atas bagi 5 jadi 1 per bawah 15 bagi 5 jadi 3, berarti 300.000. Jawabannya D ya. Nomor 9, suatu peta dibuat dengan skala. Nah, skalanya ada nih, 1:200.000. Jika diketahui jarak 2 kotak, nah ini kita ubah dulu. Ingat kilo, berarti nolnya ada 5 ya. Tuh 2 ulang. 40 nih. Kilo ke senti. Tuh 2 3 4 5. Tuh tambahin 05, 4 juta senti ya. Nah, jarak kedua kotak tersebut pada peta. Oke, kita nyari JP. JP itu lihat bagian atas, JP berarti skala kalikan jarak sebenarnya ya. Berarti JP sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Langsung eksekusi, skalanya 1/200.000 kali JS-nya 4 juta ternyata ya. Buset dah, 4 juta senti. Oke, coret nolnya 5, berarti di sini coret 5. Jadilah 40 kali 1 atas ya, 40/2. 40 bagi 2 ya 20 cm. Gini-gini doang ya. Lanjut, nomor 10. Skala suatu peta 1:200.000. Oke, ini skala. Jika jarak A dan B, oh ini JP. Maka jarak A ke B sebenarnya, oke, jarak sebenarnya nih. Lihat lagi, kalau kita mau nyari JS berarti apa? Lihat JS. Berarti jawabannya apa? Jarak pada peta dibagi skala. Ingat, jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta dibagi skala. Oke. JS sama dengan JP yang kecil per skala perbandingan. Lanjut ya. JP-nya 5 cm, udah senti aman. 5 per skalanya 1/200.000. Ini seper lo ya. Jadi boleh kita balik 5 kali 200.000 per 1, ya kan? Pembagian jadi perkalian. Nah, jadi 5 kali 200 aja. Jadinya berapa? 5 kali 2 10 ya. Nolnya masih ada berapa nih? Ada 5. Tuh 2 3 4 5. Tuh berarti 1 juta sentimeter. Kalau kita jadikan kilo, ingat dikurangi nolnya 5, berarti 10. Nah, jawabannya yang C. Jangan salah, nanti kamu jawabnya yang A. Lanjut nomor 11. Ini sama nih ya, berarti lebar rumah ini pada peta loh, karena pada denah itu pada peta. Ini JP. Ini skalanya 1/50 S. Lebar rumah sebenarnya. Berarti dicari apa? JS, jarak sebenarnya, sama kayak atas tadi. JP per skala. JP-nya 16 udah senti per 1/50. Tuh, ini berarti dibalik kayak tadi ya.
16 kali 50 per 1. 16 kali 5 80 ya. Nolnya ada satu lagi nih, ada satu lagi, tulis 800 cm atau 8 meter. Tuh, jawabannya yang B. Nomor 12, sebuah model mobil digambar dari samping mempunyai ukuran panjang. Oke, tingginya, panjangnya ada, tingginya ada. Ini gambar ya. Jika macam mobil sebenarnya sebenarnya ada 2 meter, atau kalau kita ubah ke senti 200 cm ya. Nah, ini panjang mobil sebenarnya ada, atau di sini berarti JS ya, jarak sebenarnya. Untuk panjang, berarti panjang di sini nih. Panjangnya ini gambar kan, berarti J pada gambar. Pada peta berarti JP tuh. JP-nya ada, JS-nya ada. Kita nyari skala dulu ya. Gampangannya kita nyari skala dulu. Nih Pak Erik pakai teori dulu loh ya, pakai pakai rumus loh. Berarti kita nyari skala karena sama-sama punya panjang ya. Skalanya kan berarti yang pendek atau JP bagi yang panjang. JP-nya 10, JS-nya atau jarak sebenarnya 200. Atau pakai panjang ya tadi ya, panjang peta sama panjang mobil sebenarnya. Berarti nolnya coret, jadilah 1/20. Atau nulis biasanya 1/20. Ini skala. Tinggal kita melihat bagian mobil. Tinggi mobil sebenarnya. Setengah di sini tinggi mobil peta ini, namanya JP-nya di sini. Ini pada peta nih JP lagi. Ditanyakan tinggi mobil, atau biar enak TP lah ya. Kan tinggi mobil, tinggi pada peta gitu gampangannya. Berarti tinggi sebenarnya TS. Nah, rumusnya apa kalau TS? TS ya sama kayak JS. Berarti apa? Jarak pada peta per skala. Jarak pada peta berapa tuh? 8 tuh. Per skalanya 1/20, berarti 8. Ini dibalik doang kan, 20 per 1 kan. Nah, 8 kali 2 16. Nolnya 1 cm. Jadikan meter, ingat mundur 2. Nah, 1,6 meter. Lanjut. Dari pernyataan berikut yang merupakan perbandingan senilai. Ingat nak, senilai berarti kita cari yang komponen kiri dan kanan saling bertambah atau saling berkurang. Itu yang senilai. Banyak pekerja dengan lama waktu, berarti gini. Kalau semakin banyak yang kerja, semakin banyak nih bertambah, berarti waktunya akan semakin cepat selesai, berarti berkurang. Bukan, dia berbalik nilai ya. Atau BN deh, BN berbalik nilai itu. Lanjut, banyak buku dengan harga, berarti gini ilustrasinya. Kita membeli semakin banyak buku secara alami ya, harusnya lebih banyak yang kita bayarkan. Banyak buku, banyak juga yang dibayarkan. Ini baru senilai. Tuh, lagi kali aja ada ya. Jarak semakin jauh kita berjalan dengan mobil ya tentunya, berarti butuh bahan bakar semakin banyak juga. Oh, berarti semakin bertambah juga bahan bakarnya. Dia senilai juga. Tuh. Yang terakhir, banyak ternak. Oh gini, semakin banyak ayam yang kita ternak, berarti waktu yang dihabiskan untuk makan rumput yang biasanya semakin cepat habis. Banyak ternak, rumput semakin habis. Nah, berarti dia berbalik nilai, bukan senilai ya. Lanjut, nomor 14. Perbandingan umur Pak Imam. Malah ini bagian awal ya, nggak apa ya. Maka umur Pak Imam adalah, nah di sini kamu sudah tahu Pak Imam itu 2, Pak Agus itu A. Nah, gini ya. Jika jumlah keduanya nih jumlah keduanya nih, berarti Pak Imam tambah Pak Agus tuh. Nah, ini kayak tadi nih, Pak Imam, tanyakan Pak Imam, berarti bagian atas kita tulis perbandingannya Pak Imam, yaitu 2 per. Terus yang diketahui ternyata 60, nilai sebenarnya nih 60 sebelah kanan. Siapa 60? Penjumlahan I dan A, berarti 2 tambah 3. Gini doang ya. 2/5 kali 60. 60 bagi 5 berapa? 12 ya. Benar ya? 12 kali 2 24 tuh, selesai. Oke, kita lanjut sebelah. Perbandingan di sisi sebuah segitiga. Nah, ini segitiga 2, 5, 4 itu anggaplah kayak gini nah gampangannya nih. Kamu punya segitiga, bentuknya apapun dah. Ini ilustrasi doang ya, ilustrasi doang. Nah, gini doang misal. Nah, terus ini kamu punya perbandingan segitiga, misalnya 2-nya di sini. Ini perbandingannya loh ya. Terus 4-nya di sini, 5 di sini. Ini misal doang. Nah, terus ternyata
Kelilingnya 220. Ini keliling nih. Namanya keliling apa? Ditambah semua nih. Keliling itu berarti misalnya di sini A, di sini B, di sini C, berarti 220 itu apa? Ya dijumlah. Iya kan? Kan namanya keliling berarti kan dari satu titik ini ke kanan, ke atas, ke bawah lagi. Udah ini namanya keliling nih, ya kan? Berarti tambahin doang. Lanjut. Maka sisi terpanjang, ingat yang ditanyakan sisi terpanjang. Berarti mana tuh sisi terpanjang? Yang perubahannya paling gede 5 tuh. 5 itu siapa? B, ya. Tulis berarti 5. Nah, karena terpanjang ini ditanyakan 5 ya. Lanjut. Diketahui keliling berarti tulis di sini 220. Nah, 220 itu siapa? Tulis perbandingannya di sini. Siapa 220? Penjumlahan semuanya atau keliling. Berarti kita tambahin aja 2 tambah 5 tambah 4. Berarti sama dengan 5 per ini 11 ya. Kali 220. 22 bagi 11 1. Ada nolnya 10. 10 kali 5 5 50. Ada yang salah nggak nih? 220 dibagi 11, 5 tambah 2 berapa? Bener ya, nggak ada yang salah ya. 220 sisi terpanjangnya itu 5, oke. Terus 22 bagi astagfirullahaladzim, sorry nak. 22 kalikan dibagi 11 itu 2. Nah, 2 kali 10 jadilah 100. Ini efek udah malam ya. Jadi siapa jawabannya? 100 cm. Oke, lanjut. Nomor 16. Sebuah mobil menghabiskan 5 liter. No, ini kalau kamu menemukan kayak gini, kamu gini aja. Ini namanya perbandingan senilai nih, karena di sini 5 liter untuk 45 kilo nih. Nah, terus ternyata jarak tempuhnya 135 km. Kamu disuruh mencari berapa liter nih, ya kan? Kita lihat dulu, semakin bertambah bensin. Dari kanan dulu yang diketahui ya. Ini bensin, jaraknya bertambah nih. Ketika jaraknya bertambah, bensinnya bertambah nggak? Tambah dong. Oh, berarti dia senilai. Kalau dia senilai, ingat Pak Erik pernah ngomong, kalau sudah jelas dia senilai, berarti langsung pakai per sama dengan aturan 4 garis. Ya. Per sama dengan. Tulis ulang. Jadinya apa? 5 per X sama dengan 45 per 135. Sebelum kita kalikan, kita bagi-bagi dulu. Kita sederhanain dulu sebelah kanan nih. Sebelum kali silang ya. Ini kan nanti kali silang. Nah, sebelum itu kita sederhanain dulu. Kalau kamu nggak ngerti bagi berapa, bagi yang sekiranya bisa membagi mereka dulu. Berarti ini dulu deh, atas bagi 5, bagi bawah bagi 5. Atas bagi 5 9, bener ya? Per bawah 135 bagi 5 berarti 100 saja 20. 27 ya, 27. Nah, 9 per 27 kan bisa bagi lagi. 9 bagi 9, ini bagi 9 lagi. Jadi berapa nih? 1 per 3. Oh, berarti nanti kita cuma nulis ini doang. Kita tulis ulang. 5 per X sama dengan 1 per 3 kali silang. Yang variabelnya X berarti X kalikan 1 atas ya. X sama dengan 15. Tuh, dah. Lanjut dari pertanyaan berikut yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, ingat, berbalik nilai itu berarti yang mana? Yang komponen 1 itu bertambah, berarti komponen 2-nya kebalikannya, berkurang, ataupun sebaliknya. Contohnya mana? Langsung aja deh ya. Banyak buah durian, berarti semakin kamu banyak makan durian ya, berarti kamu bayarnya semakin gede gak? Gede. Berarti dia senilai ya, bukan ini senilai S. Banyak anggota keluarga, berarti semakin banyak, gini aja deh, semakin banyak anak gitu aja deh ya. Semakin banyak anak, berarti biaya hidup juga semakin banyak dong. Berarti semakin bertambah, ini juga bertambah, berarti senilai. Lanjut. Semakin jaraknya jauh, berarti bahan bakarnya juga semakin bertambah. Jauh bertambah, bahan bakar bertambah. Senilai juga, kayaknya terakhir nih. Semakin cepat mobil kamu melaju, berarti semakin cepat sampai atau waktunya berkurang. Oh, ini bener nih. Nah, ini dia berbalik nilai. D jawabannya. Lanjut ya.
Satu lusin berarti 12. 12 kemeja harganya 600.000. Ini bisa pakai perbandingan ya. Kan 12 kemeja harganya 600.000. 3 kemeja berapa? Ini pasti senilai. Kenapa? Nah, ini kemejanya berkurang. Berarti yang harus kita bayar berkurang dong. Makanya pakai per sama dengan. Nah, 12 per 3 sama dengan 600.000 per X. Sebelum kita kalikan silang, berarti kita bagi dulu atau kita sederhanakan. Atas bagi 3 jadi 4. Atas bagi 3 jadi 1. 4 per 1 ya. Berarti X yang kali 4. X kali 4, 4X sama dengan 600.000 kali 1, 600.000. X-nya ingat jadi pembagian 600.000 bagi 4. Nih ya, 4-nya dibagi ya karena perkalian. Berapa berarti? 150.000. C. Nomor 19. Suatu pekerja dapat diselesaikan oleh 4 orang selama 4 hari. Nah, ini coba nih. 4 orang. Nah, 4 orang nih selama 10 hari. Selesainya 10 hari. Terus waktu pengerjaan itu pingin dipercepat nih, mandornya ngomong jangan 10 hari, 8 hari misal gitu ya. Nah, mandornya nih. Nah, berarti berapa orang nih menurut kalian? Nah, banyak pekerjaan dibutuhkan ya. Secara nalar nih, ini kan pekerjanya berkurang. Bener ya? Harinya berkurang, dipercepat nih. Semakin dipercepat proyek berarti harusnya orangnya harus ditambah dong. Nah, berarti dia berbalik nilai. Karena berbalik nilai, jadi jangan pakai yang per sama dengan, jangan pakai itu, salah. Jadi pakai yang mana, Pak? Atas kali sama dengan bawah kali gitu. Jadi atas sama dengan bawah dikalikan. Atasnya 4 kali 10, bawahnya X kali 8. Atau tulis ulang dibalik boleh ya. Yang ada variabelnya dulu, 8 kali X berarti 8X. 4 kali 10, 40. X-nya 40 per, nih perkalian jadi pembagian. 8 jadinya 5 tuh. Yuk, terakhir untuk sesi pertama. Nah, ibu mempunyai persediaan beras untuk 10 hari. Tuh, 10 hari cukup biasanya untuk terdiri 7 orang. Nih, 7 orang ya. Untuk 7 orang. Oke, lanjut. Bila anggota keluarga bertambah 3, ya anggotanya tambah 3, berarti jadi 10 dong. Ya, 10 orang. Berapa lama beras akan habis? Tuh, stoknya sama, berarti berapa hari gitu kan? Ingat, ini apa dulu nih? Orangnya bertambah. Kalau orangnya bertambah berarti harinya cepat selesai ya berasnya. Karena orangnya bertambah nih, semakin banyak yang makan, ya kan? Pasti akan semakin berkurang harinya. Berarti ini berbalik nih nilai. Gimana caranya? Atas kali sama dengan bawah kali. Atas kali sama dengan bawah kali. Yang kita kalikan yang variabel dulu deh. X dulu kali 10 ya, biar gampang. 10 kali X sama dengan atas berarti 10 kali 7. 10 X sama dengan 70. X sama dengan 70 bagi tuh ke perkalian jadi pembagian ya. 7. Nah, ini sesi pertama. Selanjutnya silakan dilihat video yang next setelah ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.